Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya untuk rekan dengar setia Tuntung Pandang FM dimanapun Anda berada. Masih stay tune di 102,3 MHz Radio Tuntung Pandang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Dan masih bersama saya dengan David di sini untuk program talk show, untuk program Badatang atau belajar dari Radio Tuntung Pandang, yang mana pada kesempatan kali ini mata pelajarannya adalah IPS ya, dengan materi perdagangan internasional untuk kelas 9 SMP ya. Nah, kelas 9 SMP mata pelajaran IPS sub materi perdagangan internasional, yang mana dalam kesempatan sesi pertama ini akan dibawakan oleh Ibu Eva Kristiana dan juga Ibu Latifah Mayasari. Dan sebelum itu tentunya kami informasikan untuk rekan dengar setia Tuntung FM, siaran kami juga bisa dinikmati melalui website tvfm.tanahlautcup.go.id dan juga live Instagram kami di akun Radio Tuntung Pandang. Dan sebelum itu akan saya perkenalkan dulu narasumber kita. Pertama ya, Ibu Eva Kristiana SPD. Assalamualaikum Ibu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Oke, di sini ya Ibu kelahiran Samarinda 16 Februari 1976 dan pekerjaan guru di UPTD SMPN 3 Panyipatan. Benar Bu ya? Iya, benar sekali. Oke, pendidikan S1 pendidikan ekonomi ULM. Ini dari Panyipatan dari tadi Bu ya? Enggak, domisili di sini. Domisili di Saranghalang. Saranghalang. Oke, dekat. Baik, dan selanjutnya narasumber selanjutnya yaitu Ibu Latifah Mayasari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini Ibu tempat tanggal lahirnya Banjarmasin 16 Desember 1985. Riwayat pekerjaan guru UPTD SMP Negeri 3 Takisung dan pendidikan S1 pendidikan sejarah. Ini berarti dari Takisung Bu? Enggak, domisili juga Pelihari. Oke, saya kira tadi dari sana semua ya. Wah, baik. Alhamdulillah ya, berarti tidak ada ketemu banjir tadi Bu? Dapat infonya aja. Dapat infonya aja. Oke, baik. Nah, masih dalam cuaca agak-agak sejuk ya di luar ya, hujan juga tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk membawakan materi Badatang kali ini ya, tadi untuk kelas 9 IPS sub materi perdagangan internasional. Langsung aja nih Bu, untuk awalan pembukaan kepada Ibu Kristiana dan Ibu Latifah dipersilahkan. Terima kasih Pak David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Tuntung Pandang 102,3 MHz. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 14 Januari 2020, di mana pada kondisi cuaca pada saat ini masih diselimuti oleh hujan. Yang mana pada hari ini kami dari MGMP IPS Kabupaten Tanah Laut untuk tingkat SMP dan MTS untuk mencoba untuk menyampaikan materi berupa dengan judul yaitu perdagangan internasional. Sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut, khususnya bagian kurikulum yang telah memfasilitasi kami sehingga program acara Badatang ini berlangsung sampai dengan saat ini. Untuk anak-anak di rumah, sahabat belajar di rumah, meskipun kita tetap belajar di rumah dan meskipun cuaca di luar sedang tidak kurang mendukung, semoga tidak mengurangi semangat dan segala aktivitas kalian selama di rumah. Kemudian untuk materi yang pertama dengan judul perdagangan internasional untuk kelas 9 semester ini, kami persilahkan kepada Ibu Latifah Sari, SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang anak-anak dan para pendengar sekalian. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi ya. Dalam pembelajaran melalui radio kita tercinta yaitu Radio Tuntung Pandang.
Nah, semoga kalian terutama anak-anak ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat. Apalagi sekarang kita masih di dalam masa pandemi, ditambah lagi dengan cuaca yang lumayan ya, kalau untuk imun yang turun itu bisa menyebabkan sakit. Untuk itu silakan kalian jaga kesehatan. Jangan lupa ingat pesan ibu ya, yang 3M ya, tetap ingat pesan ibu. Pakai masker, tetap mencuci tangan, dan juga selalu menjaga jarak ketika kalian memang harus keluar. Karena kita masih pandemi, kita harus belajar secara online lagi sekarang. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perdagangan internasional. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah agar kalian bisa memahami materi perdagangan internasional dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Anak-anakku sekalian, tanpa kita sadari ya, ternyata ada beberapa barang yang kita gunakan itu berasal dari luar negeri. Ya. Ibu Eva menggunakan HP merek apa? Perlu disebutin ya, Bu? Oops. Ya, tanpa kita sadari ternyata kita ada menggunakan barang produk luar. Terutama contohnya ya seperti Oppo. Maaf kalau menyebutkan merek, ada Oppo, Xiaomi, atau dikenal dengan Redmi atau Realme. Itu dari mana? Ternyata itu dari Tiongkok, Bu. Ya. Tiongkok biasa dikenal dengan nama Cina ya. Terus juga seperti iPhone. iPhone dari mana? Oh, ternyata iPhone dari Eropa. Amerika Serikat, walaupun perakitan terakhirnya juga di Tiongkok ya. Nah, itu termasuk dalam lingkup perdagangan internasional. Kenapa? Nah, sebelum itu mari kita masuki materi dulu, pengertian dari perdagangan internasional. Oke, yang pertama, perdagangan internasional itu apa, Nak? Hubungan tukar menukar barang atau jasa yang saling menguntungkan antara suatu negara dengan negara yang lain. Jadi antar negara. Titik berat dari perdagangan internasional itu adalah antar negara. Tidak hanya tukar menukar, perdagangan juga dilakukan atas dasar saling percaya dan saling menguntungkan. Jadi proses tukar menukar barang atau jasa ini terjadi antar satu negara dengan negara yang lain. Contohnya tadi seperti Indonesia, ternyata masyarakat Indonesia menggunakan HP banyak dari negara Tiongkok. Nah, perdagangan internasional dilakukan melalui kegiatan ekspor impor. Sering kan kita mendengar istilah ekspor impor ya, Bu ya? Iya, benar sekali. Kalau ekspor apa kira-kira ekspor? Ekspor itu artinya adalah kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya, kalau dari negara kita Indonesia yang biasa diekspor apa, anak-anak? Contohnya adalah biasanya itu hasil laut kita ya. Ya, benar. Nah, hasil laut kita seperti apa, Bu? Misalnya, Bu, lobster ya, kepiting itu biasanya diekspor ke wilayah Asia Timur ya. Terus yang kedua itu adalah kegiatan impor. Nah, ada istilah impor. Impor itu adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Seperti contoh yang di awal sudah Ibu sebutkan tadi, contohnya adalah HP yang ternyata tadi termasuk barang impor dari Tiongkok ke Indonesia. Kenapa, Bu? Kenapa kok kita harus melakukan perdagangan internasional? Ada beberapa sebab kenapa kita harus melakukan perdagangan internasional. Faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Setiap negara itu memiliki sumber daya alam yang berbeda. Contoh Indonesia dengan Afrika misal, sangat berbeda sekali ya. Kalau kita pernah lihat bagaimana kondisi Afrika yang gersang ya, terus Indonesia yang subur, otomatis pasti akan terjadi yang namanya tukar menukar barang. Terus yang kedua, teknologi. Setiap negara memiliki teknologi yang berbeda, sehingga barang yang dihasilkan juga pasti berbeda ya. Ini perbedaan tersebut mendorong kegiatan pertukaran barang antar negara. Contohnya apa? Kalau kita bertukar barang, Indonesia biasa mengekspor beras, ditukar dengan alat elektronik. Iya, karena kita lebih terkenal dengan
negara agraris ya Bu ya. Jadi Iya, penghasilan utamanya itu adalah dari hasil pertanian. Terus yang ketiga, penghematan biaya produksi. Ada beberapa barang yang memang produksinya itu lebih mahal, jadi lebih baik itu mengimpor peralatannya biasanya. Kalau kayak kendaraan Bu ya, kalau kendaraan memang kita mengimpor ya, tapi Merakitnya. suku cadangnya Ya, saja. suku cadang. Sedangkan untuk perakitannya tetap di Dalam Indonesia. Iya. Yang keempat, perbedaan selera. Setiap negara kemungkinan memiliki kesamaan memproduksi barang, tetapi juga mempunyai selera yang berbeda-beda ya. Selera yang berbeda-beda. Ini contohnya apa kira-kira kalau selera yang berbeda ya? Contohnya seperti misalnya selera orang Indonesia menggunakan pakaian yang sopan. Jadi otomatis pakaian apa misalnya kalau Timurannya ya diutamakan. adat iya untuk memilih pakaian itu otomatis yang lebih tertutup ya. Terus yang kelima, perbedaan kualitas penduduk ditinjau dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Pendidikan otomatis akan menyebabkan perbedaan dalam hal dalam hal terciptanya perdagangan internasional. Yang keenam, berkembangnya sistem komunikasi dan sarana transportasi. Ya, berkembangnya sistem komunikasi dan sarana transportasi ternyata ini menyebabkan perdagangan internasional makin lancar ya Bu ya. Iya. Terutama sekarang komunikasi ya. Iya. Nah, kita sering melakukan perdagangan langsung dari luar. Iya. Tidak, contoh nih kayak di aplikasi biasanya barangnya ternyata dari luar negeri. Oh, otomatis kita sendiri ternyata sudah melakukan yang namanya perdagangan internasional, yaitu impor. Adanya spesialisasi produksi yang tadi yang di atas juga sudah ada spesialisasi produksi. Kalau daerah Tiongkok negara Tiongkok biasanya spesialisasinya adalah barang-barang elektronik. Terus Indonesia tadi spesialisasinya Agraris, pertanian. iya, hasil sumber daya alam berupa hasil pertanian. Nah, ini yang terakhir ya, perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan luar negeri. Kalau perdagangan dalam negeri tadi, ini contohnya sudah kita bahas waktu kelas 8. Kalau perdagangan di dalam negeri ini sebutannya adalah perdagangan antar daerah atau antar pulau. Kalau perdagangan luar negeri ya, itu adalah perdagangan antar negara satu dengan negara lain. Iya, antar negara satu dengan negara yang lain. Sekarang faktor pembedanya. Yang pertama, ya, transportasi atau biaya angkut. Perdagangan dalam negeri lebih rendah atau lebih murah karena lebih apa Bu? Lebih dekat Lebih ya. dekat, karena Iya. satu wilayah masih. Iya, berbeda kalau dengan perdagangan luar negeri. Itu lebih tinggi karena memang lebih jauh Jaraknya. untuk jaraknya. Iya. Terus distribusinya dalam negeri otomatis Penyalurannya. lebih mudah tadi, Iya, karena betul. lebih dekat tadi. Dan kalau yang luar negeri itu lebih sulit, berasa ya Bu ya, karena saya juga pernah melakukan transaksi ya dari luar negeri itu biasanya 2 minggu pengiriman. Iya. Yang ketiga itu pajak. Nah, kalau di dalam negeri otomatis ya tidak ada pajak untuk ekspor dan impor. Nah, kalau perdagangan luar negeri ke luar negeri atau perdagangan luar negeri itu pasti ada pajaknya. Ya. Setiap barang yang masuk ke Indonesia itu ada pajak. Kalau tidak masuk berarti itu termasuk barang ilegal namanya. Barang kapal, orang bilang barang Karena kapal. kan pajaknya yang disetorkan itu kan salah satu dari penunjang pendapatan negara, ya kan? Untuk devisa negara Bu, ya. Terus yang kelima ya, keempat transaksi. Tadi transaksi memang lebih mudah untuk dalam negeri ya, bisa langsung ya, bisa langsung, jangkauannya bisa lebih dekat. Iya, lebih mudah juga. Terus kalau untuk luar negeri lebih sulit, kenapa? Karena
perbedaan mata uang ya anak-anak ya. Iya, betul sekali. Yang kelima, pengantar bahasa. Ya, ini pasti terkendala. Kalau di dalam negeri atau antar daerah, bahasa yang kita pakai itu adalah bahasa nasional Indonesia, bahasa nasional ya. Kalau ke luar negeri, otomatis pasti kita akan menggunakan bahasa Inggris. Internasional ya, yaitu bahasa Inggris. Nggak bisa kan kita misalnya pakai bahasa Indonesia sama orang Cina, sama orang Amerika ataupun Afrika ya, nggak bisa. Terus menyesuaikan. Jadi harus pakai bahasa Inggris. Nah ini ya anak-anak, kita perlu untuk mempelajari bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Tidak hanya kita mempelajari bahasa Indonesia, jadi wajib bagi kita untuk mempelajari bahasa Inggris karena sekarang globalisasi ya. Kita harus lebih terbuka dengan negara lain. Yang keenam, penelitian mutu barang. Nah, kalau di dalam negeri diteliti oleh Standar Industri Indonesia, SII aja. Atau SNI ya Bu ya kalau barang-barang itu ya. Standar nasional. Nah, kalau di luar negeri, perdagangan ke luar negeri itu diteliti oleh International Standard Organization atau ISO. Yang ketujuh, alat pembayaran. Alat pembayaran tadi hubungannya adalah rupiah ya. Rupiah kalau di dalam negeri bisa digunakan, tapi kalau keluar kita nggak bisa menggunakan yang rupiah. Mata uang kita. Ya, mata uang kita nggak bisa menggunakan rupiah. Jadi harus menggunakan valuta Dolar asing ya. Pakai yang kalau internasional itu biasanya menggunakan dolar ya. Dolar Amerika. Kedelapan, cara pembayaran. Kalau perdagangan dalam negeri antar daerah bisa langsung tadi ya, atau bisa melalui jasa bank lokal. Kalau luar negeri bagaimana? Kalau luar negeri, nah mau tidak mau harus menggunakan clearing internasional atau telegraph transfer atau menggunakan letter of credit. Kesembilan, lokasi perdagangan. Jelas kalau lokasi perdagangan dalam negeri adanya di dalam negeri atau antar daerah, antar pulau tadi. Kalau luar negeri itu antar negara. Nah terakhir ya, tatap muka antara penjual dan pembeli pasti berbeda antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Kita nggak bisa, kalau di dalam negeri otomatis bisa aja ya Bu ya, ketemu antara penjual dengan pembeli. Iya bisa aja, misalnya kita beli mobil ke Surabaya ya. Bisa banget. Tapi kalau kita yang perdagangan luar negeri gimana Ibu? Kalau perdagangan luar negeri ya, penjual dan pembeli bertemu secara langsung itu tidak mudah. Karena yang pertama kalau mau ke luar negeri banyak yang harus kita urus, terutama harus punya punya password dulu, tukar uang dulu dan sebagainya. Itu memang lebih sulit untuk melakukan perdagangan luar negeri. Ya itu saja ya materi yang Ibu sampaikan. Nanti akan dilanjutkan dengan Ibu yang lain pada materi selanjutnya, masih tetap tentang perdagangan internasional. Kita iris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, dari tadi Ibu Latifah ya, terkait materi awalnya, dan rekan dengar setia Tunggal FM dan juga anak-anak yang sedang menyimak pembelajaran kali ini. Kita akan jeda sejenak, setelah itu kita akan kembali lagi dengan materi selanjutnya. Tetap stay tune di 102,3 MHz Radio Tunggal FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Ya baik rekan dengar setia Tunggal FM 102,3 MHz dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program berdatang atau belajar dari Radio Tuntung Pandang. Dalam kesempatan kali ini kembali akan sampaikan materi tentang perdagangan internasional ya? Masih? Oke, kali ini akan dibawakan oleh Ibu Faridah Dewi Sari SPD, kelahiran Plehari 5 Desember 1974, riwayat pekerjaan guru UPTD SMPN 1 Jorong ya. Baik, selanjutnya akan masih berdengan Ibu Eva ya, Ibu Eva dan juga Ibu Faridah. Silakan. Terima kasih. Untuk kesempatan berikutnya akan disampaikan masih materi yang sama, yaitu perdagangan internasional, akan disampaikan oleh Ibu Farida, yaitu antara lain manfaat perdagangan internasional, kemudian hambatan perdagangan antar negara juga. Sebelum kita masuk materi, gimana Bu perjalanannya dari rumah ke sini? Alhamdulillah, hujan terus. Cuma kita berharap sih tidak ada banjir lagi. Amin. Tapi tetap tidak mengurangi semangat untuk tetap berbagi dengan siswa kita ya. Amin. Oke, silakan Ibu dilanjutkan untuk materi berikutnya. Oke, terima kasih kepada Bu Eva yang telah memberikan waktu kepada saya. Selamat siang anak-anak sekalian sekabupaten Tanah Laut.
Masih semangat ya anak-anak meskipun kita hujan. Semoga hujan tidak mengendorkan semangat kita untuk belajar. Iya, amin. Berikutnya materi yang akan saya sampaikan tentang manfaat perdagangan internasional. Mungkin tadi Bu Latifah sudah menyampaikan panjang lebar tentang pengertian perdagangan internasional dan juga faktor-faktornya. Sekarang kita manfaatnya. Manfaat perdagangan internasional itu adalah meliputi 1. Untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Barang dan jasa tidak dapat dihasilkan dari suatu negara, dapat diperoleh dengan adanya perdagangan negara penghasil barang dan jasa tersebut. Yang mana setiap negara mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan negaranya. Akhirnya negara tersebut mengadakan impor dari negara lain agar bisa memenuhi kebutuhan barang dan jasa di negara tersebut. Yang kedua, dapat memperoleh barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Biaya untuk menghasilkan suatu jenis barang dan jasa pada setiap negara ada jenis barang yang dihasilkan dari suatu negara dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan negara lain. Gini, mungkin negara A memproduksi suatu barang atau jasa, kemudian dia mengimpornya ke negara lain, dia mungkin dengan harga yang lebih murah karena mungkin negara itu memberlakukan tidak adanya biaya cukai dan sebagainya. Jadi harga masuk ke negara kita lebih murah. Tapi mungkin ada juga negara lain yang masuk ke negara kita barangnya dengan harga yang lebih mahal karena mungkin ada pajak yang seperti sudah disebutkan sama Ibu Latifah tadi, kemudian biaya cukai dan sebagainya. Yang berikutnya, mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri. Yang mana dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara dapat meningkatkan atau memperluas produksinya, usahanya. Jadi banyak para eksportir yang bisa membangun usaha, kemudian dia menjualnya ke luar negeri. Akhirnya kita mendapatkan keuntungan bagi negara itu yang berbentuk devisa ya Bu Eva ya kalau tidak salah. Yang berikutnya, dapat memperluas lapangan kerja Bu Eva. Benar sekali. Karena gini, setiap tahun kan kita mengeluarkan sumber daya manusia, lulusan SMA, outputnya. Akhirnya dengan dibukanya adanya perdagangan internasional, orang membuka usaha, maka bisalah terekrut tenaga kerja yang lebih handal lagi. Yang berikutnya, merupakan sumber pendapatan bagi negara. Kenapa dikatakan sebagai sumber pendapatan bagi negara? Karena dari kegiatan ekspor impor tersebut, pendapatan pemerintah akan semakin meningkat, Bu Eva. Semakin meningkat dan semakin meluas. Akhirnya negara tersebut bisa tambah makmur, bisa mengatasi krisis-krisis di negaranya tersebut. Yang berikutnya hambatan. Nah ini tadi hambatan perdagangan internasional. 1, adanya perbedaan uang antar negara. Mata uangnya ya, mata uangnya Bu. Iya, betul sekali. Yang mana mata uang ini berlaku di setiap negara itu berbeda. Ya, bedanya di mana Bu? Bedanya, misalnya mata uang kita rupiah, mata uang rupiah kita tidak berlaku di negara lain, contohnya di Malaysia. Iya. Itu tidak bisa. Jadi akhirnya digunakan sistem semacam kayak kurs atau gimana, tidak bisa gitu pakainya. Itu yang hambatannya karena perbedaan mata uang negara. Tapi mungkin itu hambatan itu tidak terlalu benar ya Bu ya, tidak terlalu ekstrim banget, masih bisa kita atasi. Yang keduanya, tidak stabilnya nilai kurs mata uang asing. Nah, mungkin sekarang kita kurs rupiah kita terhadap mata uang dolar luar negeri sekarang mungkin melemah. Ya Bu ya, kayaknya Bu ya melemah ya, apalagi situasi kita sekarang ini yang tidak stabil, corona yang masih panjang, masih bertahan. Semoga corona dengan adanya banjir ini, corona di tempat kita juga akan hilang. Akhirnya stabil juga mata uang kita. Amin. Yang berikutnya, ancaman perang atau tidak amannya suatu negara. Aman suatu negara adalah pertimbangan terjadinya perdagangan internasional. Jika negara mengalami atau mempunyai kondisi yang aman, maka pedagang akan semakin mendekat. Jelas itu Bu ya. Betul, siapa sih yang mau yang menjual produknya di negara yang tidak aman? Akhirnya akan mengalami kerugian. Yang berikutnya, adanya kebijakan impor dari suatu negara. Nah ini, kebijakan impor dari suatu negara
akan melindungi barang-barang hasil produksinya sendiri. Oleh karena itu, setiap negara akan memperlakukan kebijakan untuk melindungi barang-barang dalam negeri, di antaranya tarif atau bea cukai. Tadi sudah dijelaskan tarif, kuota, subsidi, dan politik dumping. Ini nanti akan mungkin dijelaskan oleh Ibu Risa yang berikutnya. Kualitas sumber daya yang rendah. Rendahnya kualitas tenaga kerja dapat menghambat perdagangan internasional. Jika sumber daya manusianya rendah, kualitas dari hasil produksi akan rendah pula. Makanya, kenapa pemerintah kita meningkatkan sumber daya manusia itu dengan memprogramkan pendidikan gratis, Ya. sekarang Pelatihan-pelatihan. pelatihan, sekarang pendidikan juga gratis Bu, dengan dana BOS yang sudah tercover dan sebagainya. Ini agar meningkat kualitas Jadi, pendidikan kita. Kalau boleh ditambahkan, berarti sumber daya manusianya dulu yang lebih ditingkatkan kualitasnya sehingga tidak kalah saing dengan para pekerja asing gitu Iya, ya. betul. Karena gini, dulu saya lihat terutama daerah saya Jorong, saya lihat sumber daya manusia yang dipakai itu banyak dari luar Bu. Dari luar daerah situ Dari maksudnya. luar daerah. Tapi Iya. seiring waktu, alhamdulillah, saya sudah 20 tahun tinggal di sana, saya perhatikan sudah masyarakat situ, para pemuda-pemuda di situ sudah mendapat posisi yang lebih enak. Kalau yang dulu posisinya ya mungkin agak sedikit kasar lah Iya. pekerjanya. Makanya ini pemerintah Berarti kita ada peningkatan ya? peningkatan Iya. ya dengan adanya program pemerintah, Iya. dengan meningkatkan program itu supaya Iya. sumber daya kita ini yang sumber daya manusia ini yang harus benar ditingkatkan. Iya. Itu penting sekali Supaya bisa bertahan tadi. supaya bisa bertahan. Iya. Jadi itu mengurangi hambatan. Kemudian adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Pada umumnya, dalam suatu wilayah regional terdapat sejumlah organisasi ekonomi. Tujuan organisasi tersebut adalah memajukan perekonomian negara-negara anggotanya. Tujuannya itu jelas, memajukan. Namanya suatu organisasi ekonomi pasti ingin untung ya Bu ya, nggak mungkin dia Iya. pengennya rugi. Kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan hanya untuk kepentingan negara-negara anggota saja. Untuk organisasi ekonomi regional akan mengeluarkan peraturan ekspor dan impor yang khususnya untuk negara-negara anggotanya. Akibatnya, apabila ada negara di luar anggota organisasi tersebut melakukan perdagangan dengan negara anggota lain akan mengalami kesulitan. Ini banyak sekali ini Bu. Contohnya ya apa ya Bu? Contoh organisasi ekonomi untuk wilayah Mungkin regional. kayak semacam masyarakat ekonomi Eropa, ME, iya. APEC, segala macam itu banyak kan Iya. Bu, ya itu. Jadi akhirnya negara yang tidak terrekrut kayak masyarakat ekonomi Eropa, dia kan hanya khusus untuk negara Wilayah atau kawasan itu saja. Iya betul sekali. Mungkin ada pertanyaan dulu mungkin dari Bu Eva, mungkin ada apa sebelum kita lanjutkan lagi? Tadi ada yang untuk kebijakan impor tadi itu pasti ada tujuannya dari pemerintah melakukan kebijakan impor. Itu salah satunya adalah melindungi barang-barang Dalam negeri. Iya betul Iya, sekali agar tidak tersaingi gitu. Mungkin gimana salah satu caranya mungkin Bu, cara bangsa kita, maksudnya bangsa kita untuk melindungi barang-barang Dalam negeri ya. iya supaya tidak tersaingi tadi, Tidak tersaingin. Ya mungkin dengan memberlakukan tarif masuk Bu. biaya masuk. Biaya masuk. Iya. Karena gini, kalau biaya masuk kita barang yang impor yang dari luar Bu ya, impor itu Iya. barang luar masuk ke Ke negara dalam kita. kita ya. Sebenarnya mungkin kita misalnya kita bisa memproduksi suatu produk. Nah, negara lain juga memproduksi suatu produk, tapi dia ingin impor ke negara kita supaya barang kita ini terlindungi dan bisa terpakai oleh negara kita sendiri. Ya mungkin dia dengan pemerintah menerapkan tarif bea cukai yang tinggi, otomatis kan negara lain untuk mengimpor barangnya mikir dia. Wah, dia misalnya dengan modal sekian, tarif pajak yang tinggi, dia berapa harga jualnya itu, Iya. seperti itu. Iya. Padahal kalau kita lihat di kenyataan sebenarnya barang-barang dalam negeri itu nggak kalah Betul, kualitasnya Bu. ya Iya. dengan barang yang Bahkan barang kita diimpor sebenarnya dari juga luar. diekspor Bu, barang kita itu Iya. sebenarnya keluar. diekspor kemudian
diganti labelnya Iya, itu ya, betul kadang-kadang sekali. itu yang bikin greget Jadi hati. dicapnya di sana gitu, Diganti. sudah didatangkan lagi ke Betul. kita gitu kan. Contohnya kayak Cerdas sekali. kayak gini, kayak tasbih apa segala kan kebanyakan kita Iya, bikinan dari sepatu kan kita Ah, kalau yang terkenal kan sepatu daerah Dari Jawa Makita, Barat ya kan Jawa contohnya. Barat, Jawa Timur ada juga, Tas-tas ya, betul. seperti di Tanggul Angin itu kan. Itu kan kalau dilihat kan mereka ada grade-grade-nya dalam artian kualitasnya kita bisa milih sesuai dengan Betul, budget gitu budgetnya kan. kita. Kalau memang ingin yang kualitas bagus ya berarti harganya lebih tinggi juga. iya, pengorbanannya lebih banyak. Betul sekali. Tapi kadang-kadang itu tadi dibeli oleh para Pengimpor impor, diganti labelnya. ya. Tapi Jadi masyarakat made in mana made gitu in, ya kan. misalnya made in negara Singapura misalnya, Iya. for example gitu loh. Akhirnya ya itu tadi masyarakat kita bangga, oh saya bisa beli barang produk dari luar. branded nih, dari padahal luar negeri. produk kita sendiri juga itu Iya, banyak betul. Bu. Contohnya kayak Iya, produk-produk iya. kita di Amerika, di negara Luar Arab itu segala itu, Medina segala mungkin kayak tasbih apa segala sebenarnya produk dari kita lokal kalsa lagi malah Iya, mungkin betul. kayak tasbih apa segala macam itu. dengan rubah sana sini sedikit ibaratnya Akhirnya udah produk orang luar. iya sudah Maka bau sana gitu ya. kita berusahalah mencintai produk kita sendiri. Iya, cintai Iya, oke. produk. Oke. Mungkin ada lagi Bu Eva? Apa ya? Kira-kira? Oh ya, tadi salah satu hambatannya itu adalah terjadinya perang. Di sini mungkin bisa sedikit menambahkan bahwa boleh. kita lihat kembali ke tahun 97 ya, Bu, ingat Betul. 2007 ya yang 97 Bu. 97. Waktu kita kuliah, Bu. Iya. Dari Orla ke Orba Nah, ya kan. betul, Dari Orba. Orba ke reformasi, maaf. Orba, Nah, iya. itu kan sempat 98 itu. itu 97, jatuh 98. sekali. Iya. Seperti mata uang kita langsung anjlok dari mendekati harga 20. 2.500 rasanya. Sampai 15 16. Nah, langsung harga segitu. Kemudian orang dengan berbondong-bondong yang punya investasi emas ya Langsung. langsung menjual. Betul, Nah, betul. jadi untuk sektor keamanan dalam suatu negara itu sangat-sangat mempengaruhi sektor ekonomi dan Iya, yang betul. lain-lainnya langsung ikut ya Betul kan. sekali itu Bu. Jadi, nah contohnya kalau misalnya suatu daerah itu atau negara itu sedang terjadi konflik, otomatis orang kan jadi takut, ntar masuknya gimana, nanya gimana ya kan, akhirnya mengurungkan niatnya untuk melakukan atau menjalin kerjasama dalam hal perdagangan, Oke, betul itu ya Bu. kan? Iya, betul Jadi intinya sekali. kalau suatu negara itu sudah aman, orang nggak takut lagi mau berinvestasi ataupun melakukan kegiatan Perdagangan iya Iya, perdagangan betul internasional. Mungkin itu sekali. aja Bu, nambahkan sedikit. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin Oke, ya baik. Tadi dari penjelasan Ibu Faridah ya. Iya. Luar biasa tadi kayak diajak ke luar negeri, kemudian kita kembali ke masa lalu tadi Bu ya. Iya, Ngebahas betul. baru juga luar biasa sekali. Jadi memang materi-materi tersebut memang berguna untuk rekan dengar khususnya anak-anak ya untuk kelas 9 SMP. Dan kita akan jeda sebentar, nanti akan lanjutkan lagi dengan satu lagi ya dari Ibu Risa ya. Risa. Ibu Risa Utami akan kembali melanjutkan materi tentang perdagangan internasional dan kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Oke, rekan dengar setia Tumon FM kembali lagi dalam masih program Badatang ya untuk kelas 9 SMP IPS dengan sub materi perdagangan internasional, dan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Risa Utami SE, tempat tanggal lahir Banjarmasin 12 Agustus 1979, guru di UPTD SMPN 2 Batu Ampar ya, dari pendidikan S1 STI Indonesia dan akta 4-nya UT. Oke, lanjut lagi kepada Ibu Eva ya untuk memandu bersama dengan Ibu Risa Utami. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Risa. Waalaikumsalam Ketemu Ibu lagi Eva. kita di Iya. kesempatan ini di materi perdagangan internasional untuk Iya. siswa kita di kelas 9. Gimana tadi Bu perjalanannya dari menuju kemari? Alhamdulillah ditegur oleh hujan Masya Allah. sepanjang jalan, Iya. tapi berkat pertolongan Allah kita bisa tiba di studio ini dalam keadaan baik-baik saja, Iya, selamat tinggi. semoga tidak mengurangi semangat kita ya Bu Iya. ya. Oke, silahkan kami persilahkan untuk menyampaikan materi berikutnya. Ya, terima kasih Ibu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Apa kabar sahabat-sahabat pelajar dan para pendengar radio Tuntung Pandang FM Tanah Laut? Saya akan menyampaikan materi perdagangan internasional, tetapi di sini pada sub materi proteksi. Tadi beberapa rekan
Ibu terdahulu sudah menyampaikan mengenai pengertian perdagangan internasional, kemudian manfaatnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai proteksi. Apa itu proteksi? Proteksi ini adalah suatu cara pemerintah untuk melindungi barang-barang dalam negeri dari persaingan barang-barang impor. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Karena yang pertama, untuk mengatasi masalah pengangguran. Artinya tidak mungkin kita memasukkan barang-barang luar negeri atau kita mengekspor, tetapi di sisi lain kita tidak melihat kesempatan kerja seperti itu. Berikutnya adalah mendorong perkembangan dalam negeri yang baru tumbuh. Selanjutnya adalah menjadi sumber penerimaan negara. Nah, adapun bentuk dari proteksi di dalam perdagangan internasional ini yang pertama adalah dengan menentukan tarif dan bea masuk. Tarif dan bea masuk ini nanti digunakan untuk mengontrol harga, supaya harga baik ekspor maupun impor kita itu tidak kalah bersaing dengan pihak-pihak luar negeri. Kemudian yang berikutnya dari bentuk proteksi yaitu adalah pelarangan impor. Pelarangan impor di sini dimaksudkan bahwa kita tidak boleh memasukkan sama sekali produk luar negeri ke dalam negeri, iya. Misalnya kita tahu di Indonesia itu ada sentra pembuatan sepatu. Kalau nggak salah di Cibaduyut ya. Iya. Saya juga pakai itu. Ibu pakai nggak? Iya. Nah, itu sebaiknya kita galakkan dalam rangka apa? Nanti dia mampu bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Seperti itu. Jadi produk lokal kita kembangkan, mungkin lebih nanti bagaimana di-upgrade atau bagaimana supaya sangat disukai oleh masyarakatnya sendiri daripada masyarakatnya mencintai produk-produk luar negeri. Jadi ada kebanggaan gitu, walaupun kita pakai produk Cibaduyut ini. Wow, keren Cibaduyut buatan Indonesia seperti itu. Nah, kemudian ada lagi pelarangan ekspor. Apa yang dimaksud dengan pelarangan ekspor? Ada beberapa komoditi yang tidak boleh dijual, misalnya rotan. Kenapa rotan tidak boleh dijual ke luar negeri? Karena kerajinan yang berasal dari rotan apabila diproduksi oleh luar negeri itu nanti harga jual mereka akan lebih mahal daripada kita sendiri yang memproduksi rotan, yang memiliki rotan, tetapi justru kerajinan kita akan kalah bersaing dengan produk luar negeri, sehingga rotan dilarang oleh pemerintah untuk diekspor. Jadi supaya dunia itu mengenal bahwa rotan itu milik Indonesia gitu. Nah, yang berikutnya bentuk dari proteksi adalah kota. Kota ini membatasi jumlah. Boleh kita mengimpor, tetapi jumlahnya harus dibatasi. Seperti itu. Apalagi mungkin tadi pertimbangannya adalah produk atau komoditas ini masih terdapat di dalam negeri, seperti itu. Mungkin seperti beras, gula, walaupun negara kita tidak menghasilkan sebanyak dulu, tetapi beras dan gula masih bisa dihasilkan oleh Indonesia, sehingga impor akan komoditas tersebut juga dibatasi. Dan berikutnya adalah subsidi. Apa ini subsidi? Subsidi, mungkin sering mendengar kata subsidi, bantuan dari siapa? Dari pemerintah. Mungkin sekarang pada saat masa Covid kita sering mendengar yang namanya subsidi A, B, C, dan D. Misalnya kalau untuk pengrajin atau usaha kecil UMKM misalnya seperti itu. Nah, itu bentuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para usahawan kecil ya, mereka yang bergerak di bidang UMKM. Nah, proteksi berikutnya adalah dumping. Mungkin dumping ini dilakukan oleh beberapa negara di dunia. Salah satu contoh yang dilakukan oleh Jepang. Coba perhatikan Jepang. Di Jepang itu hampir separuh lebih penduduknya menggunakan produk alat transportasi umum. Nah, sedangkan di Indonesia, coba kita perhatikan, hampir separuh lebih penduduknya menggunakan produk transportasi pribadi. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh Jepang memproduksi otomotif sebesar-besarnya ke luar negeri, dan mereka menjualnya pun dengan harga yang terjangkau.
sehingga ada julukan mobil 1 juta umat, mobil 1 miliar dan sebagainya seperti itu. Nah, sedangkan di negara mereka sendiri apabila ingin memiliki mobil itu harus mengeluarkan biaya yang lebih besar, sehingga masyarakatnya lebih memilih untuk naik angkutan umum. Nah, ini yang dinamakan dengan dumping. Jadi mereka menetapkan harga yang tinggi untuk penggunaan di dalam negerinya, tetapi mereka menjual dengan harga yang lebih murah ke luar negeri dengan tujuan tadi meningkatkan ekspor mereka dan mengendalikan penggunaan di dalam negeri. Nah, demikian tadi materi proteksi. Kemudian kita lanjutkan dengan materi kegiatan ekspor impor. Nah, ekspor ini adalah, mungkin kalian sudah sering mendengar, sahabat-sahabat pelajar, yaitu adalah kegiatan melakukan penjualan barang ke luar negeri. Sedangkan yang melakukan itu disebut dengan eksportir. Apa tujuan dari eksportir? Ya tentu kalau orang berdagang itu pasti ingin memperoleh keuntungan. Karena dengan adanya ekspor, pemerintah mendapatkan devisa atau pemasukan. Nah, sedangkan komoditas ekspor yang dilakukan oleh Indonesia itu di berbagai bidang, ada di bidang pertanian, industri, tambang maupun kehutanan. Dan ini sangat banyak tanah laut menyumbang. Misalnya di bidang tambang, apa yang kita miliki? Batu bara ya, biji besi. Nah, itu salah satu hasil tambang yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut lebih tepatnya. Dan sebagian besar daerah-daerah di Kalimantan Selatan. Kemudian tadi pada sektor kehutanan kita memiliki kayu, rotan, kemenyan dan damar, walaupun rotan tadi sudah dilarang untuk tidak diekspor. Sedangkan industri itu ada kayu lapis, kayu olahan, timah, aluminium, karet olahan, minyak kelapa sawit. Nah, sedangkan untuk pertanian dan kelautannya sendiri itu ada getah. Ayo, siapa nggak kenal getah atau karet di Tala ini? Hampir sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani karet. Dan menyedihkannya beberapa minggu terakhir ini keadaan cuaca tidak menentu, sangat berdampak pada harga juga pada jumlah yang dihasilkan seperti itu. Ya, semoga saja keadaan ini tidak berlangsung lama ya. Kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan ekspor suatu negara yaitu kebijakan, keadaan pasar di luar negeri maupun kejelian dan kelincahan eksportir untuk memanfaatkan peluang pasar. Sehingga sekarang pemerintah menggalakkan birokrasi yang mudah apabila ada usahawan yang ingin melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri. Nah, berikutnya adalah kegiatan impor. Impor ini membeli, sedangkan pelakunya disebut dengan importir. Apa sih tujuan dari impor? Ya, impor ini untuk dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, Indonesia mengimpor apa saja dari luar negeri itu terdapat pada kelompok barang konsumsi, kemudian ada bahan baku maupun barang modal. Kalau konsumsi itu misalnya yang dimakan sehari-hari, contoh beras, dari segi pangan, buah-buahan, susu, sabun, kosmetik mungkin bagi ibu-ibu, makanan atau minuman seperti itu. Sedangkan bahan baku adalah yang nantinya akan diolah kembali dalam bentuk yang sudah jadi, tetapi ini masih dalam bentuk yang asli, misalnya bahan kimia, pembuatan obat, pupuk dan sebagainya. Nah, sedangkan barang modal itu adalah biasanya terdapat pada perusahaan-perusahaan besar. Mereka membeli mesin-mesin, generator listrik, alat-alat komunikasi dan alat-alat penunjang lainnya dalam rangka untuk mengoperasikan kegiatan industri di perusahaan mereka. Nah, apa dampak positif dan negatif dari kegiatan impor? Kalau dampak positifnya, impor ini harus dibatasi adalah supaya kita cinta tanah air. I love Indonesia seperti itu ya. Seperti tadi kita mencinta produk lokal ya. Seperti kita misalnya memakai sepatu Cibaduyut, itu bangga banget gitu ya, gitu. Walaupun mungkin di sebelahnya tetangga merek apa begitu, tidak masalah gitu. Karena mungkin kita menganggap ini hasil karya anak bangsa, lebih awet dan harganya juga terjangkau, tidak mahal. Nyaman. Iya, dan nyaman seperti itu. Nah, kedua adalah mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri. Karena devisa ini adalah pemasukan. Kalau orang Indonesia sering belanja di luar negeri, maka mereka akan menghabiskan pendapatan mereka ke luar negeri. Yang ketiga adalah mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor. Kalau kita bisa memproduksi barang kita sendiri, mengapa kita harus impor? Karena kualitas barang impor dengan kualitas barang yang diproduksi oleh Indonesia itu sendiri tidak kalah bagus. Dan yang keempat adalah memperkuat posisi neraca pembayaran. Itu
dampak positif dari pembatasan impor. Mm-mm. Nah, sekarang dampak negatifnya adalah apabila terjadi aksi balas membalas gitu ya. Sehingga negara lain merasa Iya. oh Indonesia membatasi ekspor mereka Iya. terhadap satu bahan yang sangat mereka perlukan. Misalnya kalau Mm-mm. Jepang gitu, kita mengekspor apa ke Jepang itu bahan baku berupa karet, Mm-mm. ya, kemudian bahan bakar dan sebagainya. Kemudian nanti dia akan membalas, mungkin dia akan mengurangi juga jumlah barang yang diekspor. mereka ekspor, misalnya otomotif dan sebagainya seperti itu, atau mereka menaikkan harganya. Nah, yang kedua adalah terganggunya pertumbuhan ekonomi negara-negara yang bersangkutan, karena biasanya Pastilah ya terganggu dalam dampaknya. perdagangan internasional ini kan selain kita mencari keuntungan, tujuan kita juga tadi untuk memenuhi. Mm-mm. Kalau kita ekspor berarti kita ingin mencari keuntungan, kalau impor berarti kita ingin memenuhi kebutuhan dalam negeri seperti itu. Dan yang terakhir adalah produsen dalam negeri tidak mempunyai pesaing. Nah, kalau tidak mempunyai pesaing maka biasanya itu akan mengurangi kualitas karena mereka merasa tidak memiliki Tidak termotivasi untuk memperbaiki kualitas benar gitu. Bapak. Ya, demikian tadi sahabat pelajar serta para pendengar materi yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan materi ini bisa disimak dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih. Oke, baik ya, baru aja tadi berlalu ya suara Ibu Risa Utami memaparkan terkait materi perdagangan internasional dan didampingi juga dengan Ibu Eva Kristiana. Namun sebelum kita akhiri perjumpaan kita dalam program Badatang kali ini, kita akan mintakan kesimpulan dulu nih mungkin dari Ibu Eva Kristiana, dipersilahkan Bu. Ya. Jadi terima kasih untuk materi perdagangan internasional pada pagi hari ini atau menjelang siang ini, yaitu di mana tadi siswa diharapkan mampu memahami pengertian dari perdagangan internasional, kemudian faktor-faktor penyebabnya apa saja, lalu bisa membedakan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan luar negeri dengan beberapa perbedaannya. Kemudian berikutnya yaitu manfaatnya pastinya. Jadi ada beberapa manfaat yang kita bisa dapatkan dalam melakukan perdagangan antar negara atau internasional tadi. Selain manfaat juga pastinya akan ada hambatan. Namun itu bisa kita lewati apabila kita dengan menyesuaikan dengan negara yang akan melakukan transaksi atau melakukan kerjasama dalam hal perdagangan internasional. Dan tentu saja dalam melaksanakan perdagangan internasional tadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan agar tetap terjaga adanya produk-produk kita dalam negeri yang supaya tidak kalah saing dengan produk dari luar negeri, yaitu dengan membatasi salah satunya ada dengan proteksi atau protection, dengan proteksi dari beberapa barang atau komoditas yang ada di dalam negeri. Dan yang terakhir tadi yaitu beberapa dampak positif dan negatif dari kegiatan ekspor dan impor itu sendiri. Ya, semoga saja paparan materi yang disampaikan oleh ibu-ibu tadi dari kami juga semua di sini bisa kalian pahami. Jangan lupa untuk selalu tetap semangat untuk belajar. Mungkin itu saja, Mas. Oke, baik ya, terima kasih Ibu Eva. Dan demikian yang bisa kami sampaikan dalam program Radio Belajar dari Radio Tuntung Pandang atau Badatang kali ini untuk edisi Kamis 14 Januari 2021. Dan atas nama kerabat kerja Radio Tuntung Pandang FM kami juga berterima kasih kepada Ibu Eva Kristiana, Ibu Latifah, Ibu Farida dan Ibu Risa yang sudah berbagi dalam kesempatan kali ini. Semoga saja apa yang disampaikan bermanfaat bagi anak-anak kita di rumah dan juga ini bisa menambah pengetahuan untuk rekan dengar secara umumnya.